Shalom, salam channel Injili. Baik, pada hari ini mahasiswa STPHMI akan mempresentasikan hasil makalahnya dengan judul Buah Pengetahuan yang Baik dan yang Jahat. Kepada mahasiswa kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Mian Islamadia dan prodi jurusan PHK. Oke, langsung saja yang menjadi judul makalah saya itu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang menjadi latar belakang saya pada makalah ini yaitu iblis atau setan merupakan oknum yang mencabalaukan kehidupan manusia. Setan senang melihat orang Kristen yang lemah imannya dan menjadikan sebagai budaknya, bahkan menjadi pengikutnya. Segala macam upaya dan usaha yang dilakukan iblis dalam sepanjang sejarah manusia yang membawa kepadanya kehancuran total hubungan manusia dengan alam. Pertama kali iblis ditulis dalam Perjanjian Lama pada saat Allah pertama kali menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Iblis berhasil dalam pekerjaannya menggoda Hawa untuk berpaling dari Allah dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang telah dilarang oleh Allah. Iblis berhasil mempengaruhi Hawa agar makan buah yang dilarang oleh Allah dengan tipu muslihat iblis, dengan tawaran-tawaran yang sangat menarik dari iblis kepada Hawa dengan menyamai dirinya dengan Allah dan memberikan seluruh isi bumi. Adapun di dalam kitab Injil dijelaskan bagaimana iblis mencoba Yesus, ya semuanya 3 kali, dan menawarkan dia segala isi bumi ini apabila Yesus menuruti perkataannya. Ini membuktikan iblis juga dapat mencoba Yesus. Ya, di sini kita sebagai manusia bukan hanya kita sendiri yang dicobai, tapi Yesus sendiri telah dicobai oleh iblis itu sendiri. Ya. Ini membuktikan iblis juga dapat mencoba Yesus walaupun sebenarnya Allah yang menciptakan seluruh isi bumi, dan bahkan ia juga menciptakan malaikat yang tadinya pengikut Allah dan jatuh dalam dosa menjadi sosok iblis. Baik, yang menjadi rumusan masalah saya di sini, yang pertama pencobaan, kedua pohon yang baik dan yang jahat, ketiga ular yang digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat, keempat kejatuhan manusia dalam dosa, dan kelima akibat Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Menjadi tujuan makalah saya di sini adalah supaya kita dapat mengetahui pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan mengapa Adam dan Hawa bisa tergoda memakan buah tersebut dan akibat dari manusia setelah melanggar perintah Allah tersebut. Ya. Baik, yang menjadi pembahasan saya bagian A-nya pencobaan. Ya. Mengenai pencobaan harus diingat bahwa Tuhan mengizinkannya. Ya. Tuhan mengizinkan setiap manusia dicobai oleh iblis. Ya, terutama pas kita lihat dimana juga ketika Ayub dicobai oleh iblis itu Tuhan telah mengizinkannya. Ya. Ia tidak melarangnya. Tidak ada jalan lain untuk menuntut manusia mengatasi dosa kecuali melalui konfrontasi dengan dosa dan menghadapkannya kepada pemilihan ikut jalan Allah atau jalan iblis. Ya. Allah menempatkan manusia di bawah ujian. Ya, seperti kita buka Kejadian pasal 2 ayat 17, dan justru itulah yang menyebabkan ia mungkin dicobai. Tapi pencobaan hanya dapat dicobai saja. Dosa bukanlah suatu yang terdapat tidak harus terjadi. Ya. Jadi tak ada alasan bahwa tidak harus tunduk. Perlu diingat, cobaan datang kepada Hawa tak layak seorang diri. Ya, inilah metode yang biasa dilakukan iblis. Ya, harus diingat pula bahwa cobaan itu disebut dengan keelokan, sedang sifat yang sesungguhnya tersembunyi. Bagian B, pohon yang baik dan yang jahat. Pohon yang baik dan yang jahat adalah mitologi Yahudi dan Kristen ditempatkan Allah di tengah Taman Eden. Yang kisah yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal kedua dan ketiga. Ya, menurut Kejadian pasal 2 ayat 9, Allah melarang Adam termasuk Hawa memakan buah pengetahuan tersebut. Bisa kita buka Kejadian pasal 2 ayat 17. Pohon yang lain juga berarti nama itu adalah pohon kehidupan. Bagian C, ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat. Kita tahu dulu itu ular adalah salah satu jelmaan iblis ketika ular itu menggoda
Hawa memakan buah pengetahuan yang baik di Taman Eden. Hubungan dengan semua makhluk yang hidup di padang, pengertian yang terkandung di sini adalah semua makhluk hidup yang berkeliaran di padang terbuka menghadapi keadaan penuh tantangan dan perjuangan untuk menjawab tantangan di sana. Meskipun demikian, dalam pandangan kisah pencipta bumi dan langit seperti Kejadian pasal 2 ayat 14 sampai 25, maka makhluk hidup di daerah padang itu juga akan di bawah kuasa manusia, seperti Kejadian pasal 2 ayat 19. Kecerdikan ular di sini harus ditempatkan dalam kemampuannya untuk menipu manusia yang sebenarnya menjadi penguasa atasnya. Di sini manusia lebih berwenang daripada ular untuk mengelola dunia ini atau bumi ini. Ya, bukan ular yang berwenang atau berkuasa untuk berkuasa atas dari manusia, tetapi justru manusia lah yang berkuasa atas setiap binatang-binatang karena Tuhan telah memberikan kepercayaan serta kuasa kepada manusia tersebut. Bagiannya kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Akibat telah melanggar atau telah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka Adam dan Hawa pun telah jatuh ke dalam dosa. Ya, disitulah pertama awal manusia jatuh ke dalam dosa, dan setelah itu yang disebut nama itu dosa keturunan. Ya. Meskipun sampai saat ini dosa itu telah berlalu, tetapi sekarang itu masih manusia disebut orang yang berdosa karena nenek moyang kita Adam dan Hawa telah terlebih dahulu jatuh ke dalam dosa. Bagian D, akibat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya itulah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Ya. Kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden bukan merupakan kejadian masa lalu yang terpisah dari masa kini, yang dalam arti hanya mempunyai akibat yang sedikit bagi manusia yang hidup pada masa kini. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan seperti yang saya bilang tadi, meskipun itu dosa yang masa lalu, dosa yang telah dilakukan Adam dan Hawa, tetapi itu masih terikat dalam kehidupan kita. Ya. Seperti bisa kita buka dalam Roma pasal 5 ayat 12. Ya, secara teologis bicara tentang mau dan protes ini berarti berbicara tentang hukum kekal di neraka. Ya, akibat dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan bagi kehidupan mereka atas manusia, ya itulah menjadi nanti akibat dosa yang seperti yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 12, yang dosa itu adalah maut. Ya. Baik, yang menjadi kesimpulan dalam makalah saya ini, pohon yang baik dan jahat dalam mitologi Yahudi dan kisah ditempatkan Allah di tengah Taman Eden. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Ya, pada dasarnya manusia dicoba Allah sebagai binatang yang paling cerdik yang melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi atau menggoda manusia. Yang menyebabkan perempuan itu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat serta melakukan firman Allah dan kebaikannya. Di sini kita mengetahui bahwa dalam menghadapi sebuah cobaan, tanpa keyakinan dan percaya kita akan mudah terpengaruh oleh apapun dikatakan tanpa memikirkannya lagi. Akan tetapi sikap Tuhan yang demikian tidak menghapuskan kelakuannya. Sini terlihat dua sisi dari hubungan antara Tuhan dan umatnya. Satu pihak ia berdaulat, tetapi di lain pihak ia mengasihi umatnya. Mungkin itu saja hasil dari paparan makalah saya. Jika nanti ada saran kritikan dari saudara-saudari yang akan menonton, dan tentu kemungkinan kami terima. Baik, demikian hasil makalah yang disampaikan oleh saudara Andi pada hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, Shalom, salam channel Injili.